Baik, mohon izin ya Pak Menteri, pimpinan, ada beberapa hal yang barangkali saya berikan penjelasan tambahan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Endro tadi mengenai guru yang P3K. Memang pada saat ini Pak, yang 1 juta guru itu kita fokuskan ke P3K dulu Pak. Sebelum kita nanti akan juga merekrut PNS. Sebenarnya pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut PNS. Karena apa? Karena memang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan PNS itu diperlukan dalam rangka untuk keberlanjutan sistem pendidikan kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu. Tetapi kita fokus dulu pada tahun ini untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang guru honorer dengan menggunakan skema P3K. Memang kalau tadi ada banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka yang baru keluar dari sekolah pendidikan universitas, misalkan guru-guru itu kalau dipersaingkan. Nanti dalam kaitan dengan seleksi ini mereka tidak akan dipersaingkan dengan non PNS dengan non honorer. Jadi mereka akan bersaing di antara honorer itu sendiri, dan mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan yang kami diskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pengalamannya, kemudian dari usianya, dan barangkali juga dari sisi bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan terhadap mereka. Tadi itu adalah pertanyaan saya, kalau dipersandingkan honorer dengan yang baru, itu tidak pas itu yang saya sampaikan. Terutama yang kedua itu Pak, apakah memang ada kuotanya? Nah, saya kira ini di atasnya banyak yang honorer K2 nih Pak, terutama yang terbengkalai itu, apakah ada itu atau bagaimana, sehingga kalau dipersandingkan nggak mampu dia Pak. Nah ini supaya clear, itu pertanyaan saya tadi Pak. Makasih. Baik, sebenarnya untuk tenaga honorer K2 juga sudah kita tarik Pak datanya dari BKN kemudian ke Dapodik, ya, kemudian disinergikan gitu. Jadi memang mereka tidak dipersaingkan dengan mereka yang di luar sana Pak, tetap dipersaingkan di antara mereka dengan diberikan kemudahan-kemudahan semuanya Pak. Jadi sedikit demi sedikit memang kita berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini Pak. Jadi kami berdiskusi terus dengan masing-masing kementerian dalam kaitan dengan itu Pak. Baik, silakan. Tadi ada beberapa masukan ataupun pertanyaan terkait dengan estimasi, misalkan saya kira masukan-masukan akan kami diskusikan kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya tadi Pak Iwan mengatakan dengan tetap memperhatikan kualitas yang kita inginkan, kualitas minimal yang kita inginkan. Nanti kami bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DKI. Kemudian yang kedua terkait dengan Pemda yang belum mengajukan usulan formasinya, kami nanti hari Kamis akan melakukan rapat dengan mereka, mengundang mereka untuk memastikan bahwa mereka nanti akan mengajukan formasi itu. Artinya nanti ada kemungkinan penambahan usulan dari Pemda. Kemudian yang ketiga terkait dengan tenaga pendidikan. Barangkali ada 2 alternatif yang kita ajukan, karena tenaga pendidikan itu tidak termasuk jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, maka kami mengusulkan supaya sekolah-sekolah itu mengidentifikasi atau memetakan kira-kira kebutuhan jabatan fungsional apa yang diperlukan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nanti mereka bisa mengusulkan jabatan-jabatan fungsional itu sebagai tenaga pendidikan di sekolah-sekolah. Tapi alternatif kedua, mungkin barangkali nanti ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat jabatan fungsional baru yang terkait dengan tenaga kependidikan. Yang ketiga yang keempat adalah terkait dengan masalah guru swasta. Nah, kalau kita lihat dari sisi aturannya, mungkin kami sementara waktu berpegangan pada aturan, ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Kalau di daerah tentunya kepala daerah. Karena dia diangkat oleh kepala daerah, maka dia harus bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah-sekolah negeri. Nah, karena itu kalau nanti yang bersangkutan ditempatkan di swasta, mungkin ini akan menjadi temuan-temuan BPK dan akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Tapi nanti coba kita lihat lagi barangkali kebijakan-kebijakan apa yang bisa mengatur ini semua. Saya kira itu dari kami secara singkat apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Bapak Presiden Pak Jokowi kepada kami
kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat. Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja. Ini akan dikurangi, dan kami akan memperbanyak tadi beberapa hal, termasuk guru, termasuk penyuluh, termasuk auditor, pengelola barang dan jasa, dan sebagainya. Dan pada forum yang terhormat ini, kami sudah menghimbau, karena setiap ada CPNS, ini yang namanya pasukan calo ini gentayangan di mana-mana. Nah, ini yang saya kira setiap tahun ini pasti ada. Ya, sebagai contoh saja, yang penerimaan 2019 itu ada yang tega bahwa sejumlah orang lebih dari 10 pakaian putih-putih lengkap mendatangi rumah saya. Ini katanya Pak Menpan mau menyerahkan SK khusus. Dan itu dikumpulkannya di hari libur ya di gedung DPR ini. Itu bisa sampai ratusan orang. Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap. Ya, sampai bisa puluhan miliar itu dia sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, sudah ketangkap di satu jaringan. Ini. Dibawa ke tempat Pak Bima juga, bahwa nanti akan ada penyerahan CPNS dengan alokasi khusus. Wah, kasihan mereka. Jadi ya sudah kita himbau untuk hati-hati terhadap berbagai calo yang ada. Tadi Pak Menteri yang menyinggung, saya kira ini isu yang juga menjadi isu klasik soal percaloan ini. Kira-kira Kementerian BKN nanti juga bisa jawab ya. Diantisipasi, kan ini setiap tahun pasti ada gitu. Ya. Nah itu ada nggak misalnya mekanisme atau cara treatment kita untuk supaya bisa menghilangkan gitu Pak? Coba nanti Pak Bima Pak. Nah, sebenarnya kalau sistemnya sih nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin sebenarnya. Orang mau bayar berapapun nggak akan mungkin. Hanya kemarin kita banyak, saya dengan Pak Bima sudah mengundang seluruh kepala daerah se-Papua dan Papua Barat. Itu hanya memilih urusan penduduk asli Papua. Kumpul semua di Jakarta. Tidak ada yang diwakili semua kepala daerah. Tapi toh juga belum bisa membuahkan keputusan bersama. Akhirnya Pak Bima yang keliling lah kemarin. Sebagai contoh misalnya, yang lolos nomor 1 itu marganya Kumolo. Nah, harusnya kan diangkat. Tapi oleh pejabat daerah yang diangkat, Kumolo yang nomor 5. Ini Pak Komar, loh kenapa kok nomor 5? Ya nomor 5 itu masih famili saya. Nah, dia masih dekat dengan keluarga suku kami. Nah, ini gitu. Tapi secara prinsip kami sepakat kalau memang harus 1000% orang asli Papua, nggak ada masalah, silakan diambil. Kecuali kalau perlu ada dokter bedah yang tidak ada atau itu baru bisa diambilkan dari luar orang Papua. Itu kesepakatan yang sudah, walaupun masih belum clear, tapi kemarin Pak Bima khusus keliling di Papua dan Papua Barat, dia akan bisa dilaporkan. Tapi untuk calo sangat sulit Ketua, ini karena modusnya macam-macam. Ya dengan segala hormat, yang ketangkap itu juga mantan PNS. Mantan PNS yang punya jaringan. Iya, tapi di PAN-RB dan di BKN sudah memperkuat rambu-rambu itulah. Jadi sulit untuk kita bermain, karena sanksinya kalau ketahuan ya kita pecat, kalau memang ada oknum yang bermain. Nah, tapi ini modusnya, ada orang kan kepengen Ketua untuk jadi CPNS itu luar biasa sekali. Nanti Pak Bima juga banyak pengalaman akan